Hari ini kita mari sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka dalam Yunus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saya baca ayat 1 sekali aja. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan berserulah terhadap mereka. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nanti saya akan bacakan beberapa ayat berikutnya, saudara. Ini kisah tentang Yunus, saudara. Saya dapat firman ini karena saya ngalami sesuatu di Makassar dan Toraja, saudara. Di dua kota ini. Saya nggak tahu kenapa kok Tuhan memilih buat acara pastor conference di Makassar. Dan sebenarnya bukan Toraja tapi Palu, saudara. Dua kota. Yang saya sudah rencanakan dan saya kontak teman saya. Ayo kita buat seminar di dua tempat ini. Karena saya ngelihat dampak pastor conference yang kita buat itu sangat memberkati hamba Tuhan. Dan saya rindu ada banyak kota lain yang juga diberkati lewat pastor conference. Saya milih Makassar dan Palu. Tapi Tuhan ganti tiba-tiba. Jangan Palu, Toraja. Yang kira-kira 8 jam naik bis atau mobil ke sana, saudara. Cukup jauh. Pesawatnya ada, saudara. Tapi pesawatnya sehari sekali. Dan kalau cuaca buruk, pesawat cancel. Batal ke sana. Sekali tok, itu bandara. Cuma pesawat dari Makassar ke Toraja, sehari sekali setelah tutup. Bukanya kalau ada pas penerbangan. Dan sekali tok, saudara. Kota lain gak ada yang ke kota itu, saudara. Itu bandara lumayan bagus. Tapi bukanya sehari sekali atau 2 hari sekali. Dan cuma untuk 1 penerbangan tok. Yang pesawatnya kecil, isinya gak sampai 60 orang. Nah itu bandaranya, saudara. Ketika kami memulai 2 hari acara di sana, Tuhan yang ngomong sama saya dan saya ngomong sama teman saya, ayo kita buat. Dan dia atur dengan luar biasa. Di Makassar ada 500 hamba Tuhan. 500 datang dalam acara conference. Mereka berkata, Pak, ini ajaib loh Pak. Sebab kota ini gerejanya gak bersatu. Kota ini masing-masing gereja buat acara sendiri. Tiap kali mau dikumpulkan susah banget. Tapi ini ajaib. Kalau sampai 500 orang yang datang. Ini ajaib dan mujizat. Saya bilang betul. Bukan karena manusia. Sebab Tuhan yang menyuruh mereka datang. Amin. Boleh bagaimanapun kondisinya. Kalau Tuhan yang mau di situ, saya tahu Tuhan. Engkau mau dan engkau suka dengan acara ini. Sampai engkau mau datang. Dan menggerakkan orang-orang datang. 500. Toraja lebih hebat, saudara. Yang datang 2 kali lipat. 1000 hamba Tuhan. Datang di conference, saudara. Dalam acara itu. Mereka berkata, ini Tuhan. Itu orang datang begitu banyak dan jauh kumpul acara conference. Dan saya nyampaikan firman Tuhan cukup keras, saudara. Firman Tuhan, saya nggak tahu banyak tentang kota itu, saudara. Khususnya Toraja. Tapi 2 kota ini kami bicara sangat keras. Saya selalu jadi hamba Tuhan yang nomor 1 ngomong dalam seminar itu. Saya nyampaikan pesan Tuhan. Firman-Nya sampaikan keras, saudara. Memang tidak semua keras, ada kesaksian, ada tapi firman-Nya ini lumayan keras. Karena firman yang keras itu jarang didengar gereja-gereja lain. Saya sampaikan firman yang keras. Setelah saya sampaikan, orang yang kedua yang bicara, Ibu Debbie Basir. Dia ngomong lebih keras, saudara. Waduh. Dan orang yang ketiga yang khotbah, itu jauh lebih keras lagi. Saudara tahu siapa? Siapa? Nah, ngerti luar biasa. Saya mengumpamakan seminar hari itu kayak makan bon cabe. Level 10, 15, dan level 20. Waduh. Benar-benar firman-Nya keras disampaikan. Tapi itu bagus, saudara. Tapi yang hebat, 500 orang yang di Makassar dengar itu khotbah keras. 1000 pendeta di Toraja dengar khotbah keras. Mereka tidak mundur, saudara. Tetap duduk ikut seminar, saudara. Dari pagi sampai sore malam KKR mereka tetap stay datang, saudara. Sebab jumlahnya gak berkurang, tambah banyak, saudara. Yang datang di malam hari 1300. Kalau siang 1000-an, saudara. Mereka tetap duduk mendengarkan. Sekalipun khotbahnya keras. Kenapa, saudara? Kami khotbah keras. Tuhan ngasih pesan, kita gak usah macam-macam khotbahnya, gak usah bagus-bagus lah. Khotbah tentang bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Itu tema khotbahnya, saudara. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Ketika kami khotbah keras, khususnya di tanah Toraja, saudara. Saya tahu, saya baca kitab ini, saudara. Tiba-tiba Tuhan berkata, karena kejahatannya telah sampai kepadaku.
Ngomong pada mereka, kejahatannya telah sampai kepadaku. Saya nggak tahu kota itu kayak apa saudara. Tapi ketika orang mulai sharing, Pak, ini daerah Kristen, mayoritas Kristen. Tapi kondisi kerohanian mengerikan di tempat ini. Mereka cerita, di sini tempat paling banyak perceraian. Di tempat ini paling banyak perselingkuhan. Di tempat ini paling banyak perzinahan. Di tempat ini, saya bilang masa? Iya, itu daerah Kristen loh saudara. Mayoritas Kristen. Kenapa di daerah itu justru banyak orang kayak gitu? Saya tuh bingung loh saudara. Harusnya kalau banyak anak Tuhan makin baik. Tapi terbukti di Indonesia, semua daerah yang disebut kantong Kristen. Di Papua, di NTT, Sulawesi Utara, di beberapa daerah. Itu makin banyak perzinahan, perselingkuhan. Dosa begitu banyak, mabuk-mabukan. Paling banyak, kok bisa saudara? Saya tuh sampai mau berdoa buat Indonesia, minta Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Rotok ngeri saya sekarang. Lah kalau sampai seluruh penduduk Indonesia sebagian besar kenal Tuhan. Apakah kita ini masih seperti hari ini? Masih cari Tuhan, kejar Tuhan. Karena ketika semua sudah jadi anak-anak Tuhan, mungkin kita jadi orang yang sangat nyaman dan enak tanpa tekanan. Dan hari itu kekristenan akan mulai jadi mati. Jadi hari ini saya bersyukur. Kalau kita ini minoritas. Sebab kita ditekan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ada tantangan bagus buat kita. Untuk saudara semua yang hadir hari ini. Kalau hidupmu ada persoalan, bersyukur saudara. Sebab mungkin kalau gak ada persoalan lagi, engkau gak di tempat ini. Engkau mungkin di luar sana. Dan hidup menikmati kesuksesanmu, keberhasilanmu. Dan kau tidak cari Tuhan. Selama masih ada persoalan, itu yang menolong kita untuk terjagai, dilindungi. Tetap cari Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Ini survei sudah banyak saudara. Negara-negara Amerika Selatan. Kalau Amerika Utara itu Amerika Serikat ya. Yang selatan ini kayak Argentina, Venezuela, Bolivia. Apalagi semua negara-negara semua daerah itu Amerika saudara. Brasil. Termasuk itu negara mayoritas Katolik Kristen saudara. Tapi kriminalitas terbesar, perdagangan narkoba terbesar, perzinahan terbesar justru di negara itu saudara. Venezuela tidak aman sama sekali. Memang ada Miss Venezuela yang kadang-kadang menang ya di Miss Universe. Tapi negaranya kacau loh saudara. Jangan dipikir baik, penculikan itu bahaya banget di sana saudara. Ngeri negaranya. Padahal Kristen Katolik mayoritas. Jadi seringkali di mana ada banyak kemurahan, kebaikan, anugerah. Orang tidak bisa hidup di sana dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Justru membuat mereka hidup semaunya. Saya tahu kenapa kami disuruh Tuhan ke Tanah Toraja. Khotbah keras. Memang daerah itu, daerah yang dianggap Tuhan. Dosa mereka sudah naik sampai ke Tuhan. Selesai conference saudara, kami duduk makan bersama. Dan yang punya hotel cerita kepada kami. Pak tahu gak Pak? Di hotel saya ini, pegawai saya habis memarahi pendeta. Hah? Pegawai hotel marahin pendeta. Kenapa? Pendeta Pak, nginep di hotel saya ini. Masuk Pak. Pendeta perempuan, pendeta laki. Dan bukan suami istri. Nginep bareng. Oh mungkin doa syafaat bareng. Sopo sih ngomong? Meeting. Lah mau meeting di restoran. Kok bisa meeting di hotel? Sampai yang punya hotel itu dia anak Tuhan, cinta Tuhan. Saya kenal dia itu, sejak saya masih muda sering pelayanan bareng anak-anak remaja di Makassar. Papanya juga orang yang cinta Tuhan. Pak bayangkan Pak, meeting loh Pak. Karena pendeta itu alasan pada kami. Selesai ketemu sama kami dia ngomong, saya meeting dulu ya. Lah meeting itu artinya apa ya meeting? Ternyata bukan rapat. Rapat saudara. Ketemu sama orang lain. Masuk kamar. Saudara. Saya diceritain itu saya tidak masuk akal. Lah wong di sana itu lagi conference. Puji-pujian nyembah Tuhan. Di hallnya hotel. Ini di kamar malah genah loh saudara. Kok ya bisa? Ini loh saudara. Kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Dan sama Tuhan aku tahu Tuhan. Kenapa kami disuruh datang ke sini. Dan kami khotbah sangat keras. Sebab ini berdosa. Salah di hadapanmu.
Saya bilang, Tuhan, pakai kami Tuhan. Bawa keliling Tuhan. Keliling itu kesel loh saudara. Capek loh. Enggak dikasih persembahan, kasih loh saudara. Ngeluarin duit iya. Tapi capek loh saudara. 4 hari itu saya berangkat dari sini Minggu malam ke Surabaya. Dari Surabaya subuh jam 5 terbang ke Makassar. Sampai Makassar langsung mandi, makan pagi. Kurang istirahat langsung seminar. Sampai malam KKR. Tidur. Pagi-pagi mulai lagi. Sampai malam langsung naik bis 8 jam. Naik ke daerah pegunungan itu. Untuk kita seminar berikutnya. Sampai pagi di sana jam 7 pagi. Jam 9 sudah harus standby seminar lagi. Sampai malam seharian. Besoknya sepanjang hari lagi. Terus langsung terbang balik. Sampai saya itu enggak kemana-mana. Cuma kamar seminar. Sampai teler. Tapi puji Tuhan kuat banget di sana. Balik-balik kayak serak suara nih. Habis tenaganya. Karena selama di sana urapannya kuat. Tapi saya lihat saudara. Selama di sana. Itu hamba Tuhan kasih firman yang keras. Bersyukur. Pak Hengki altar call. Saya altar call. Di altar call siapa yang berjidah. Yang berbuat semua yang dosa. Maju banyak saudara. Didoakan nangis dilawat Tuhan. Tapi Pak Hengki tetap tidak puas. Masih kurang tambah lagi. Karena orangnya dia belum puas. Dia bilang ini masih banyak lagi yang gendah ini. Harus didoakan semua. Dia protes aku ada yang ganjel. Loh kenapa ganjel? Ini yang maju kurang banyak. Karena kita tahu itu benar-benar daerahnya mengerikan saudara. Tapi kita bersyukur Tuhan kirim membawa pesan Tuhan seperti Yunus datang ke kota Niniwe saudara. Memberikan pesan Tuhan yang kuat buat orang-orang di sana. Tapi saudara ketika saya datang ke sana itu saya sudah mengatur jadwal saya. 2 hari Makassar, 1 hari Toraja dan hari yang keempat saya nggak bisa ikut. Saya mesti terbang ke Kalimantan untuk berdoa di sana. Itu jadwal saya. Sudah pesan Pak Budon tolong aturin tiket saya. Saya 2 hari Makassar, sehari Toraja dan siang keempat. Saya terbang ke Kalimantan untuk dalam acara doa. Berdoa buat pulau itu saudara. Udah diatur semua. Komplit beres acaranya pokoknya semua diatur. Tapi saudara ketika hari itu saya datang sampai di Makassar. Ada suara lembut dalam hati saya yang berkata, tinggal. Sudah gak bisa Tuhan. Aku tuh harus ke Kalimantan. Tapi Tuhan ngomong tinggal. Suara yang lembut itu saya abaikan. Dan saya ngomong ini. Kalau memang engkau yang ngomong. Engkau yang buktikan ini suaramu. Aku tidak mungkin, aku sudah beli tiket. Kita baca Yunus 1 ayat yang ketiga saudara. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Kok podo ya dengan saya ya? Saya bayar tiket pesawat. Sudah saya bayar semuanya beres. Dan saya akan terbang. Saudara ini bukan masalah mana yang baik. Kalimantan doa atau seminar KKR mana yang lebih hebat. Bukan masalah hebat. Urusan pribadi saya dengan Tuhan saudara. Mana yang Tuhan mau. Bukan masalah acara KKR di sana, KKR sini mana yang hebat. Bukan itu saudara. Urusannya adalah kamu itu harus di mana. Itu urusannya. Dan hari itu sudah membayar semua. Dan sebenarnya Tuhan aku harus pergi. Walaupun dia berkata dengan lembut dalam hati saya. Tinggal. Saya ngeyel. Tetap aku pergi. Tapi gini saudara, saya bersyukur. Tuhan tuh kadang-kadang menolong kita, memberikan anugerah, mengintervensi. Supaya kita jangan salah. Dan hari itu saya sudah mau berangkat saudara. Tapi hari itu tiba-tiba Pak Budon dapat WhatsApp. Pesawat cancel. Dari Toraja ke Makassar, Makassar Balikpapan di cancel penerbangannya. Dan dia ngomong, Pak Victor di cancel. Mau cari penerbangan lain. Waktu saya dapat berita itu saudara. Saya langsung ngomong, gak usah cari yang lain. Sudah, biar tercancel. Gak apa-apa. Kenapa saudara? Saya tahu konfirmasi. 2 hari lalu saya ngomong, tinggal. Dan tiba-tiba semua pesawat di cancel. Saya bilang ini Tuhan, kalau aku ngeyel keras kepala, saya jadi Yunus. Persis Yunus saudara.
Persis Yunus. Dan apa yang dikatakan di sini? 2 kali Tuhan berkata, Yunus bersiap pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Kalau saya tidak taat, saya sedang jauh dari hadapan Tuhan atau hadirat Tuhan. Ketidaktaatan kita ini saudara, membuat engkau menjadi jauh dari hadapan Tuhan. Di ayat 3 sampai 2 kali dikatakan kalau engkau ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Pak, apa Kalimantan jelek? Tidak, bukan masalah jelek. Tuhan mau apa dengan kita? Itu loh saudara masalahnya. Stay, tinggal. Kenapa tinggal? Pagi itu setelah saya ngomong dan saya tahu berita itu, saya duduk makan pagi dengan Pak Beni. Tahu Pak Beni yang pernah kesini berapa kali tuh? Dia ngomong, aku doakan kamu. Aku doakan berhari-hari kamu Tuhan. Aku minta hambamu ini. Dia tahu di mana posisinya. Dan dia tahu dia harus dengar suaramu. Bahwa dia harus tinggal. Kau yang bicara supaya dia tidak salah ambil pilihan. Aku berdoa buat kamu. Saya senang ini pengusaha tapi rohani loh saudara. Kalau menghadapi sesuatu dia doa. Dan dia berkata, ini acara sebenarnya kamu yang minta. Tuhan suruh kamu buat acara 2 hari di Makassar Toraja. Dan ada 1000 hamba Tuhan itu ajaib datang ke sini. Dari orang yang 4 jam, 5 jam, 6 jam drive mobil dan naik bis. Datang ikut seminar. Dan kamu orang yang disuruh Tuhan membuat acara konferensi ini. Pergi meninggalkan ini. Tinggalin mereka. Memang kamu udah pamit pada Bu Depi, pada saya, pada Pak Hengki. Kamu pamit. Tapi ini adalah konferensi yang Tuhan suruh kamu. Kok kamu tinggal? Saya bersyukur Tuhan membatalkan semua. Dan kamu dibuat tinggal. Sebab kamu kalau pergi kamu salah. Aku mendoakan kamu sungguh-sungguh Tuhan. Tolong hambamu supaya tidak salah. Saya bersyukur ada orang yang rohani saudara. Walaupun pengusaha loh. Dia mendoakan dengan sungguh-sungguh temannya ini. Supaya saya tidak salah. Dan saya tidak jadi berangkat. Saya isi konferensi yang ketiga pagi hari konferensi malam KKR. Dan sekali lagi Tuhan melawat. Kami doa buat Indonesia. Dikatakan hamba Tuhan. Kau mesti berdiri buat bangsa ini. Dan kami sekali lagi berdoa buat Indonesia di hari terakhir. Dan saya pulang lega. Dan Tuhan kasih kisah ini. Baca Yunus. Itu kamu hampir salah. Saudara betapa mudah. Kita ini lari jauh dari hadirat Tuhan. Dari kehendak Tuhan. Kenapa? Karpe dewe. Loh ini pilihan yang sukar loh saudara. Kalau pilihannya antara yang baik dan yang buruk gampang. Pilihlah yang baik, betul? Ini pilihan bukan baik dan buruk loh saudara. Ini pilihan yang baik dan yang baik. Mesti pilih yang mana? Dua-dua baik loh saudara. Doa di Kalimantan bagus, gak salah. Dan dari Tuhan. Yang satu seminar, konferensi buat hamba Tuhan di Toraja. Bagus, baik. Dua-dua ini baik. Dan saya memilih, saya mau dua-dua. Tapi Tuhan apa yang kau mau? Itu loh saudara penting. Saya khotbah sekian waktu lalu, saya benar tanya Tuhan, tanya Tuhan, betul? Saya ngalami dewek saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan, aku bersyukur. Engkau hindarkan aku dari sebuah kesalahan. Orang mungkin ngomong, Allah salah kecil cuma gak taat. Itu loh saudara. Seringkali orang menganggap enteng, Allah cuma tidak taat kok itu biasa. Loh saudara, itu gak biasa loh saudara. Kalau engkau tahu ketaatan punya konsekuensi besar dalam hidupmu. Engkau pasti berusaha mentaati Tuhan. Kalau engkau tahu konsekuensinya. Saya bersyukur Tuhan engkau menjagai. Istri saya itu baik. Dia juga takut. Dia WhatsApp saya. Ojo malas. Dia WhatsApp loh. Saya bilang aku tuh tidak malas. Aku tuh dapat suara Tuhan. Wong semua jadi diatur dengan komplit, dengan bagus saudara. Sebab istri saya sudah di sana duluan berdoa. Apakah dia salah? Enggak. Dia lakukan bagiannya dengan tepat. Dia sudah kerjakan doa untuk daerah itu. Gak salah. Sama-sama kerja. Gak salah. Tapi apa yang Tuhan mau? Aku di mana? Itu yang paling betul. Amin. Dan saya bersyukur hari itu Tuhan menjagai saya. Jauh dari hadapan Tuhan. Tiap kali engkau tidak taat. Tiap kali engkau jauh saudara. Maka engkau tidak bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidupmu lagi. Ini warning bagus. Kalau engkau sudah mulai merasa aku gak kerasa apa-apa ya sekarang. Ke gereja, kemana-mana gak ada lagi hadirat Tuhan. Something wrong, ada yang salah dengan saudara loh. Kalau sampai engkau gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Mungkin engkau sudah terlalu jauh dari dia. Sampai hatimu tidak kerasa lagi kalau Tuhan hadir.
Bukan Tuhan gak ada loh. Kitanya terlalu jauh dari Tuhan. Sehingga engkau gak bisa merasakan hadiratnya lagi. Saya kasih ilustrasi tolong. Leo, Dedi, Albert sama Davis maju ke depan. Nah, berempat. Saya minta jadi alat peraga yang luar biasa. Ayo maju ke depan. Tentang bagaimana kita ini berjarak kepada Tuhan. Dedi paling jauh. Davis jadi sana, paling pojok Davis ya. Jadi Davis ini jadi Tuhan, saudara. Saya gambarkan. Sebab memang anak ini anak yang luar biasa. Davis ini DNA-nya banyak mirip saya timbang bapaknya. Ini orang hebat banget. Orangnya lebih lembut, lebih tenang, lebih halus. Cinta Tuhan, puasa. Ini hidupnya luar biasa. Jadi paling cocok kamu jadi Tuhan. Gambarannya. Albert Sidibert. Kamu mendekat ke sini. Ini ada 3 level sini kamu. Ini orang yang saya anggap dekat dengan Tuhan, saudara. Ketika Albert ini dekat dengan Tuhan, saudara. Tuhan itu punya hadirat, punya radiasi yang sangat hebat, kuat. Ketika dia dekat, maka dia akan memancarkan hadiratnya, radiasi kemuliaannya dengan sangat kuat kepada Albert ini. Sehingga Albert datang ke ibadah, merinding-merinding. Ya, kenapa? Hadiratnya Tuhan kuat banget hari ini. Dia, kenapa? Dekat. Dia makin terdampak oleh Tuhan, hadiratnya sangat kuat karena dekat. Bagaimana dengan Leo yang agak jauh? Le, piye perasaanmu? Jauh kok. Hah? Rasa sidik ya? Dia kerasa sedikit, masih kerasa. Walaupun dia mulai jauh, bagaimana hadirat Tuhan hari ini? Lumayan. Nah itu jawabannya, lumayan. Karena dia berjarak. Tapi yang ini, bagaimana hadirat Tuhan? Kuat begitu, mantap tuh ya. Kuat bos ya. Bagaimana coy? Lumayan. Lumayan. Tapi yang satu ini mundur sana lebih jauh. Dia menjauh dari Tuhan, jauh banget. Bagaimana perasaanmu? Ampang katanya. Ampang, lu kenapa ampang? Apakah Tuhan tidak hadir? Hadir saudara. Cuman masalahnya kamu terlalu jauh. Sehingga kekuatan hadirat Tuhan. Lu Tuhan kok tidak bisa kuat? Ya, bukan karena Tuhannya loh saudara. Sebab dianya yang jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga yang buat dia ampang, yang ini biasa-biasa tok, yang ini berkata sangat kuat hadiratnya. Di mana persoalannya? Jauh dekat engkau dengan Tuhan. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat 4 orang ini hebat. Masalahnya bukan di Tuhannya. Engkau terlalu jauh. Sehingga engkau gak bisa merasakan lagi. Di gereja dalam ibadah ada yang ngomong, wah hadirat Tuhan hari ini hebat ya, luar biasa, aku dijamah sampai aku nangis-nangis. Bagus. Aku gak kerasa apa-apa. Nah, pertanyaannya kok gak kerasa kenapa? Hati kita ini saudara, yang Alkitab katakan, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus jauh. Waktu dia jauh gak kerasa apa-apa lagi saudara. Tuhan mau ngapain dia gak kerasa. Bahkan salah. Dosa melanggar. Kroso enggak? Enggak kroso. Saudara tahu orang yang kami layani datang ke kotanya itu. Orang hidup semaunya. Enggak kroso apa-apa. Saya tuh heran loh saudara. Kok bisa ya hamba Tuhan, orang Kristen enggak kroso apa-apa di sini. Betul Kristen. KTP-nya Kristen. Enggak Kristen. Oh sana bukan Kristen. Kristen. Ya, ya. Orang apa? Kristen. Saking Kristennya itu loh saudara. Gak krosa apa-apa saudara. Dosa pun hilang perasaannya. Padahal kita di tempat ini saudara. Salah sedikit saya tuh ya. Misalkan jengkel sama orang. Ngomong apa gitu jengkel ya. Langsung hati saya tuh deg-degan. Tuhan kok kayak gini ya. Kok ngomong gini. Gak enak dengan orang ini aku jengkel nopo ya. Aku salah. Ampuni aku. Bertobat lagi. Cuma kecil loh. Cuma di sini saudara. Apalagi dosa yang gede saudara. Itu duk hatinya saudara. Jedak-jeduk saudara hatinya. Karena apa? Ditemplak Roh Kudus. Sementara orang-orang ini tidak krosa apa-apa saudara. Karena apa? Berjarak dengan Tuhan. Saudara Niniwe itu 725 miles atau 450 kilometer dari kota Yafo, pelabuhan Yafo di Tel Aviv hari ini. Sementara kota Tarsis 3.000 miles, 1.863 kilometer
dari pelabuhan Yafo. Diperkirakan Tarsis itu di Spanyol. Sementara Niniwe itu di daerah Irak, saudara. Lewat darat bisa, saudara. Yang Tarsis ini mesti naik kapal jauh, saudara. Dan hari itu Yunus memilih melarikan diri jauh dari hadirat Tuhan. Ketika engkau jauh bersyukur, saudara, Tuhan kirim ikan hari itu. Ada ikan. Yunus naik, dia bayar tiketnya, naik kapal, berlayar, ombak besar datang. Dan ketika ombak besar datang, Yunus bisa tidur di kapal, nyenyak tidurnya. Sampai orang-orang kafir datang, bangunin, bangun, bangun. Ini semua orang ketakutan, kamu bisa tidur. Dibangunin, saudara. Bagus, saudara. Kadang-kadang gereja itu ya, kita itu dibangunkan, disadarkan dari tidur kita dengan orang-orang kafir, saudara. Orang di luar Kristen. Ya kan? Kalau sampai muncul orang-orang yang menyerang gereja, ngeributin saudara, itu sedang membangunkan gereja Tuhan. Amin. Sebab kalau Anda akan tidur, saudara, tidak bangun-bangun, tidur enak. Padahal ini gelombang besar, saudara. Tahukah saudara hari ini, dunia sedang kena gelombang besar loh, saudara. Dunia sedang kena gelombang besar. Kalau gereja sampai tidur tidak bangun, keterlaluan, saudara. Di tengah gelombang kok gak bisa lihat ada gelombang, gak bisa lihat ada badai, tidur nyenyak, saudara. Persis kayak Yunus. Yang bangunkan siapa? Orang dunia. Hei, bangun, bangun mas, bangun. Bangunlah Yunus. Ada apa? Ada apa? Gelombang ini loh, gede. Kapal kita kena badai ini. Hampir tenggelam. Dia santai, saudara. Banyak orang Kristen santai. Ada jemaat kita berkata, kita bersyukur ya. Gereja HTE tetap berdoa buat Indonesia. Kita setiap Selasa berdoa. Tiap siang kami pastoral selama kami di Semarang, kami doa buat Indonesia. Saya nggak rasa gereja lain berdoa, tidak apa-apa. Kita yang dipanggil berdoa aja, nggak usah iri-irinan. Betul? Kerjakan bagian kita. Kita mau tetap bangun, saudara. Kalau dunia sedang dilanda gelombang, kapal Indonesia kena gelombang. Gereja jangan sampai tidur, saudara. Kalau kau tidur, kayak Yunus. Nanti akan dibangunkan sama orang kafir. Piye Pak dibangunkan? Ya ada masalah lah macam-macam. Didatangkan supaya kau bangun dari tidurmu. Dan hari itu waktu dia dibangunkan, Yunus ditanyai ayat 9. Ayat yang ke-9. Sautnya kepada mereka, aku seorang nabi, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Waktu Yunus tidur, dibangunkan, ditanyai, kamu itu siapa dan kamu dari mana, pekerjaanmu apa? Itu ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, karena siapa ditimpa malapetaka? Apa pekerjaanmu, dari mana engkau datang, apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau? Ditanyain, diinterogasi, kamu kok bisa tidur? Kamu itu siapa? Kerjaanmu apa? Kamu dari mana datangnya? Bangsa apa? Ditanyai semua. Dan dia jawab, aku seorang Ibrani. Dan kalimat berikutnya hebat, aku takut akan Tuhan. Di surga Tuhan ngomong ini, pret. Surga ngomong. Tuhan ngomong pret. Itu gayanya Budi Bibasir ya toh. Aku untuk niru-niru gara-gara bergaul selama 1 minggu khotbah bareng. Dia khotbah wis aneh-aneh lucu-lucu pokoknya. Sambil marah-marah saudara. Menegur orang, jadi itu campur saudara. Kadang orang guyu, kadang nangis orangnya saudara kan. Ngomong aku takut akan Tuhan saudara. Takut akan Tuhan itu bukan ucapan. Takut akan Tuhan itu apa? Perbuatan. Wong ini baru lari dari Tuhan, dari hadirat Tuhan, dari hadapan Tuhan. Kok berani ngomong aku takut akan Tuhan? Takut enggak saudara? Enggak takut saudara. Enggak takut. Saudara seringkali saudara, setan itu lebih takut akan Tuhan daripada kita. Setan diperintah, masuk ke babi-babi, legion saudara. Keluar kamu, masuk ke babi. Langsung, ya Tuhan, langsung belum keluar 2000 babi. 2000 setan, masuk ke babi. Babinya loncat dari atas tebing jurang, pelung masuk, tenggelam, mati. Setan diomongin Tuhan sekali, berani saudara. Kita ini disuruh Tuhan, diperintah Tuhan, menteleng. Tuhan ditantang, pergi sini, enggak. Gitu, banyak di sini toh, banyak enggak? Oh enggak ada, puji Tuhan. Di luar banyak saudara, HTI enggak ada pasti. Nek disuruh Tuhan pasti semua taat. Siap Tuhan, ya gitu kan, siap. Bagus saudara.
Tapi di luar sana banyak disuruh Tuhan, ditantang Tuhan. Bu Devi ngomong kadang-kadang, hari ini saudara, kadang-kadang orang Kristen lebih setan dari setan. Ojo terjadi loh saudara. Wong setan gue taat takut tuh. Kita ini kok berani banget saudara. Seperti ini saudara. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ada teman pernah ketemu setan. Dia naik gunung saudara. Dia ketemu naik sana. Daerahnya angker. Waktu dia ditunjuk setan teriak. Setan! Terus setan teriak. Darah Yesus. Jangan sampai ya. Yang teriak. Harusnya kita yang teriak loh. Darah Yesus. Nek setan muncul ya. Darah Yesus. Ini enggak. Setan muncul. Setan! Malah situ yang teriak kaget. Darah Yesus. Mungkin saudara, orang itu mungkin lebih gawat dari setan. Makanya sampai setan kaget, darah Yesus. Aku ikut-ikutan khotbahnya Bu Devi Basir. Ini dia yang punya kulaan, saya cuma kulaan tok ini. Jangan sampai saudara terjadi. Kenapa? Karena kita ini keras kepala. Loh, semua kita termasuk saya loh. Jangan sampai loh saudara. Kita ketemu setan, setan teriak, darah Yesus. Karena kita ini lebih jahat dari setan, gak taat. Dia aja diomongin Tuhan, taat langsung. Saya ngomong dalam khotbah saya, tahu gak kita ini manusia, jarang sadar akan salah kita. Adam itu loh, di Taman Eden, dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dimarahi Tuhan. Dia, Adam kamu makan ya, perempuan ini yang kau berikan kepadaku. Tuhan ke perempuan, perempuan kamu makan, ular yang bodohi aku. Tuhan terakhir ular, ular, kau bodohi dia. Ngaku, ya Tuhan. Dulu, Adam, Hawa, ular. Yang mau ngaku salah siapa? Ular loh. Ular tengah-tengah diem baik. Sebab dia dari sana nuduh lagi. Dia bingung. Sopo ya? Me kucing ya udah ada kucing ya kan? Dia tok. Mau balik lagi Adam. Ya tidak mungkin toh. Ya sudah pasrah. Setan pasrah. Putus asa. Ya wes ngaku. Ya Tuhan. Hambamu setan salah. Adam. Nuh Hawa. Hawa ular. Saudara mari berubah hidup kita. Amin. Mari kita berubah. Lu ini cerita lucu saudara, itu lucu. Tapi saya berdoa, semoga yang lucu-lucu ini lebih menyadarkan kita. Oh ya Tuhan, itulah posisi kami, keadaan kami. Seringkali kami itu susah mentaati dia. Susah mentaati dia. Sok-sokan takut akan Tuhan. Padahal orang wedi. Tidak takut kita ini. Lu jujur, tidak takut. Minta Tuhan, berikan aku roh takut akan Tuhan. Tinggal dalam hidupmu. Sebab kalau kita takut akan Tuhan, ekspresi kita apa saudara? Kita ini akan mentaati dia, mengasihi dia, dan tidak akan menentang semua yang Tuhan katakan. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena dia hari itu diperiksa semua ketahuan, diundi akhirnya di kapal itu. Karena apa kejadian ini? Jatuhlah undian ke Yunus. Maka orang di kapal itu hari itu berkata, oke, kami akan lempar kamu. Terus diapain ini? Yunus ngomong lempar aku dalam laut. Mereka kasihan. Di atas kapal aja mereka mau tenggelam, susah. Kalau dilempar satu orang ke laut pasti mati. Ya toh? Dan mereka itu di kapal tuh orang kafir kasihan sama satu orang ini. Walaupun gara-gara ini kapal kena gelombang. Tapi mau dilempar ke laut mereka masih kasihan. Ditunggu terus. Jangan dilempar dulu. Jangan dilempar dulu. Indonesia hari ini lagi punya kasus yang sangat viral. Saya tiap hari lagi memperhatikan kasusnya. Tentang polisi yang ditembak itu saudara. Saya tiap hari penasaran. Pendeta juga manusia pengen lihat berita saudara. Jangan pikir saya tuh baca Alkitab terus. Aku yuk sampai istri saya ngomong. Kuwi meneh brigadir J terus. Tapi itu kan lagi asik saudara ya kan. Perkembangannya gimana? Itu kayak cerita drama yang asik banget. Kalau ada filmnya nanti hebat loh. Saya memperhatikan. Dalam cerita itu kan didor itu. Karena pimpinannya jengkel didor dia. Tapi dalam kisah Yunus, ini orang kafir masih mempertahankan loh. Tidak langsung dibuang loh. Tetap jangan dibuang seini. Tapi ketika sudah gak kuat, ya sudah dilemparlah Yunus cemplung. Blung ke dalam laut. Dilempar ke dalam laut hari itu. Dia jatuh ke laut. Dan datanglah ikan besar yang memakan. Tidak usah ribut. Ikan apa pak? Ikan paus katanya lehernya kecil. Terus gak usah urusan lehernya ikan paus, bukan urusanmu. Ngurusi istri suami masing-masing. Gak usah ngurusi ikan besar itu. Banyak orang itu kepo malah ngurusi ikan.
Entah Tuhan mau kasih ikan apa atau ikan jadi-jadian, terserah saudara. Yang penting ikan besar, ya kan? Kenapa tuh kita kok repot banget? Kok ngurusi ikannya orang lagi, bukan ikanmu? Ikannya itu harus gini diteliti loh. Saya tahu kasih tahu ya, ahli teologi itu kadang-kadang ruwet loh saudara. Saya itu orang teologi ya, saya sekolah 5 tahun. Tapi saya itu mau berdoa Tuhan berikan aku simple faith, iman yang sederhana. Wes gak usah yang rumit-rumit, gak usah yang ngutumet. Ikan diteliti ikannya. Ikannya lehernya besar apa kecil, bisa telan panda. Nanti pencerahannya, lah itu urusanmu. Yang penting Yunus ditelan ikan, ya toh? Ditelan lah. Berapa lama diperhatikan? 3 hari. Bau saudara, tidak enak diperhatikan. Di sini belum ada yang masuk perut ikan pasti. Kita makan perut ikan pernah, tapi kita dalam perut ikan tidak pernah. 3 hari dia berdoa, dia naikkan doanya. Bersyukur Yunus bertobat. Tapi tidak enak saudara, lah ngapain kita bertobat dalam perut ikan, tidak enak. Saudara yang kita tidak taat, kita bisa mengalami perut ikan loh saudara. Tidak enak, sesak, susah, menderita di perut ikan. Untung Yunus bertobat. Malah dari perut ikan dapat nyanyian-nyanyian bagus. Dia naikkan puisi doa yang luar biasa. 3 hari. Untung bertobat. Dia dimuntahkan setelah 3 hari. Kalau enggak bertobat, lewat belakang lu keluarnya saudara. Enggak lewat depan lu. Keluar, masih utuh ya saudara ya. Kalau lewat belakang, udah remuk hancur ya toh. Udah keluar jadi itu loh saudara yang enggak benar itu. Untung dia bertobat. Saudara kalau kita ini hari ini mengalami semua yang tidak baik, bertobat saudara. Supaya engkau dimuntahkan sama ikan dan aman dari persoalanmu. Tidak hancur keluar jadi kotoran saudara. Bertobat. Hari itu dia dimuntahkan ikan. Alkitab nulis saudara. Di dalam Yunus 2 ayat 10. Yunus 2 ayat yang 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sampai ditulis jelas, Tuhan berfirman kepada ikan. Ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ikan aja taat. Saudara hebat toh? Ikan taat, ikan telan, ditelan. Kok enak ya Tuhan, rodo asin, telan. Ditelan aja. Setelah 3 hari telan, itu dia pakai Tuhan. Muntahkan, dimuntahkan lagi saudara. Ini kata taat tuh. Kita itu susah taat. Disuruh apa sama Tuhan, tidak mau. Lu saya juga kadang-kadang kayak gitu saudara, jujur. Jujur. Buat ini Tuhan, kesel loh Tuhan. Nah ini dapat tugas lagi dari Tuhan. Kamu pergi ke banyak kota di Indonesia. Buat pastor conference. Waduh Tuhan, jauh-jauh lagi. Naik pesawatnya lama. Masuk lagi ke dalam, repot. Ya Tuhan, tolong hambamu, beri kerelaan. Disuruh kemana, siap Tuhan berangkat. Amin. Itu loh hamba yang setia. Amin. Disuruh Tuhan mau. Ini ikan, disuruh Tuhan muntahkan, dimuntahkan saudara. Dan tidak sembarangan loh muntahnya. Sembarang ya Tuhan. Nah, dimuntahkan tengah laut, tenggelam Yunus ya kan. Digolek ke daratan, dimuntahkan di daratan. Keluarlah Yunus utuh di daratan. Balik kemana? Yo balik lagi ke titik semula saudara, di Yafo. Pelabuhan itu saudara. Disitulah dia berangkat. Yunus kelihatannya berangkat saudara ke Niniwe. Tapi ini orang sebenarnya hatinya tidak sungguh-sungguh taat. Berangkat karena kepaksa, terpaksa. Saudara, ketaatan yang terpaksa, ketaatan yang tidak rela sebenarnya tidak taat. Betul? Kalau engkau taat, hatimu dan tindakanmu dua-dua mau untuk Tuhan. Orang yang tidak taat, badannya berangkat, hatinya grundel. Yunus grundel jengkel. Lu kenapa? Dia enggak senang. Kok aku ini dipaksa Tuhan toh? Kok kayak gini? Dia enggak taat. Dia jengkel dalam hatinya. Tapi dia pergi juga. Dia takut nanti ditelan yang lain lagi saudara. Gitu? Ditelan ikan, tidak taat, selesai. Dia tidak taat lagi, kuda nil saudara. Repot yang ini. Lebih baik taat. Tapi dia itu grundel hatinya, enggak puas. Dia berangkat kok. Yunus 3, 4 dan 5 berkata, dia sampai ke Niniwe. Dan dia khotbah di sana. Dalam 40 hari. Tuhan akan menjungkir balikan kota ini kalau enggak bertobat. Orang mendengar langsung respon. Hebat tuh saudara. Orang Niniwe, saya pernah khotbah sekian waktu lalu. Orang Niniwe dengar khotbah akan dihukum. Langsung merespon. Mereka berdoa, berpuasa, rajanya turun tahta, nyobek jubahnya,
kebesarannya dia pakai jubah karung, dia taruh abu di kepalanya, duduk meratap, seluruh bangsa meratap. Dan pesan Tuhan datang pada Yunus, aku tidak jadi menghukum bangsa ini. Lolos. Saudara, ketika bangsa ini lolos dari hukuman Tuhan, apa reaksi Yunus? Yunus 4 ayat 1 saudara. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Waktu keputusan Tuhan itu ngomong, bebas dari hukuman, Yunus kesal hatinya dan dikatakan marah. Lu Tuhan kok diampuni? Makanya aku tidak mau ke sini, aku Tarsis. Gara-gara aku tahu pasti kamu ampuni. Yunus sangat pengen kalau bisa hari itu dia lihat hujan belerang, hujan api, penghukuman datang dan menghancurkan Niniwe. Puas. Padahal hati Tuhan pengen membuat mereka bertobat. Yunus pengen dihukum sama Tuhan. Pengen ngelihat mereka hancur. Kenapa? Ada alasannya. Orang Niniwe itu jahat. Tiap kali dia perang dengan orang Israel, dengan bangsa-bangsa lain, itu musuh yang dikalahkan, disiksa benar-benar. Dikubur hidup-hidup Niniwe itu. Kepalanya dipotong, dijadikan pagar. Orang ditangkap Niniwe, dikuliti saudara, hidup-hidup. Ngeri tuh saudara. Ini memang bahasa yang jahat, makanya Tuhan ngomong, kejahatannya telah naik ke langit. Memang bukan jahat, juahat, ya kan? Kan beda tuh ya, orang Jawa kan mantap ya. Itu orang jahat, bukan orang jahat tapi juahat. Kalau sampai ada juahat itu mantap saudara. Ini orang juahat benar bangsa ini. Makanya Tuhan menghukum mereka. Loh kok bertobat? Jengkel Yunusnya. Kita itu ya jujur saudara. Kita itu susah kalau lihat orang senang. Ya kita itu ya. Susah kalau lihat orang senang. Tapi senang kalau lihat orang. Nah. Jujur dengan hati kita. Itulah kita. Ayo berubah. Senang kalau lihat orang senang. Susah kalau lihat orang susah. Itu yang benar dari hadapan Tuhan. Tapi kita ini seringkali kebalik. Kita susah lihat orang senang. Tapi senang kalau lihat orang susah. Kita. Coba ada orang diberkati hidupnya. Dapat mobil, dapat rumah. Semua orang iri di sini. Susah hatinya. Kok dia diberkati aku enggak? Itu susah, jengkel. Tapi lihat orang susah, menderita. Wah syukur kena dia, kena akibatnya. Puas. Bayar harga kamu puas. Ya toh? Nah itu kita saudara. Kenapa kita minta Tuhan diubah hatinya. Jadi orang yang baik hatinya. Yunus kayak gitu saudara. Kok gak dihukum? Ini kan jahat. Kasih belerang Tuhan. Biar kobong rasanya rambutnya gundul kena api. Kena ini dibakar biar teriak-teriak. Apa gunung meletus dilanda lahar panas. Tak lihati. Dan apa Yunus kerjakan? Setelah selesai dia ngomong mereka bertobat. Yunus gak pulang. Yunus tidak pulang. Dia membuat pondok di luar kota. Sambil dia nunggu. Siapa tahu besok salah lagi dan dihukum. Puas. Loh saudara. Hati orang ini mengerikan loh saudara. Yunus saudara. Dia sangat pengen bangsa itu dihukum saudara. Tapi Tuhan tidak pengen. Ada apa saudara? Di belakang nabi ini. Nabi loh saudara. Yang dimanfaatkan Tuhan. Yunus gak dipakai Tuhan, dimanfaatkan Tuhan. Karena hatinya orang ini berontak. Makanya judul khotbah ini roh pemberontakan. Saudara tahu Yunus melawan Tuhan. Tuhan pengen mengampuni, dia tidak pengen. Ada rebellion spirit di belakang orang ini. Yang terus mengganggu Yunus. Walaupun dia ini seperti nabi, disebut nabi loh saudara sama Alkitab. Tapi di belakangnya terus diganggu. Hatinya berontak. Saudara di belakang roh pemberontakan ini ada akar roh yang lebih gede lagi. Roh antikris. Roh antikris itu apa saudara? Roh yang bertentangan dengan Kristus terus. Kalau Tuhan mau ngajar A, yang ini B. Kalau Tuhan ngomong ini keputusan Tuhan ini, dia ganti keputusan. Itu roh antikris, roh pemberontakan. Orang yang menentang melawan firman. Itu rohnya roh pemberontakan dan di atasnya roh antikris. Orang yang menentang kebenaran, itu roh antikris. Dia bilang, loh ternyata roh pemberontakan itu roh antikris ya atasnya saudara. Dan yang terakhir orang yang menentang kekudusan, roh antikris. Lah saudara, kalau kita ini berontak dan kita ini diganggu terus dengan roh antikris yang ngikutin kita saudara.
Bahaya loh saudara. Sebab nanti antikris akan datang yang wujud nyata. Betul? Ini belum datang Alkitab ngomong. Dia akan datang. Nah waktu roh itu datang dalam wujud sesungguhnya. Sekarang spiritnya sudah kerja saudara. Tapi bentuk nyatanya belum Alkitab kita aja ngomong. Tapi dia akan datang menyatakan dirinya sebagai antikris. Bahaya saudara. Orang-orang yang berontak dengan Tuhan. Yang menentang melawan Tuhan. Nanti ketemu bosnya. Waktu antikris muncul, halo bos, nah kok kita cocok ya? Nah, kalau sampai saudara ketemu bos, bahaya saudara. Pemimpin kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kalau hatimu gak berontak, mentaati dia. Dia datang di awan-awan, dia akan angkat sambut kita. Sebab kita sama dengan dia. Kita sepakat, setuju. Cuma yang sepakat dengan Yesus Kristus diangkat. Yang menentang dia, gak percaya firman, yang gak dalam kebenaran, yang tidak menjaga kudusan, dia adalah anggota antikris. Nanti ketemu bosnya, halo bos, nah halo anakku, kita cocok ya. Tapi saya berdoa di HTE dan keluarga kita tidak ada yang antikris, amin. Kita semua sama dengan Kristus, amin. Sepakat satu dengan dia, diangkat saudara. Tapi orang yang dalam hatinya ada ini, engkau akan tertinggal. Saya diomongin istri saya tadi, ada cerita bagus tentang Yunus loh. Pertanyaannya, Yunus ini masuk surga masuk neraka? Ayo saudara. Siapa yang mau jawab dikasih hadiah 1 juta. Nanti diambil di depan sama ini, anak saya yang gendut ini. Dia yang 1 juta. Yunus itu masuk surga apa masuk neraka? Tapi yang pertama masuk Alkitab pasti. Ya. Yang pertama masuk Alkitab. Ceritanya masuk Alkitab. Sekarang dia masuk neraka masuk surga saudara. Ayo. Neraka, surga. Ya wis, neraka, surga. Yunus itu masuk surga ternyata saudara. Aduh, gelo ya. Oh ya, kok masuk surga? Ini nabi yang nakal. Tapi Tuhan itu baik saudara. Orang nakal gini tetap dimasukkan surga loh saudara. Tapi levelnya rendah. Kenapa? Tidak taat, suka uring-uringan. Ini loh saudara. Hari ini yang suka ngomel-ngomel, hati-hati loh, levelnya rendah loh. Tapi yang masuk surga, puji Tuhan. Puji Tuhan yang masuk surga. Ini levelnya rendah di surga. Hamba Tuhan namanya Rick Joyner, dia nulis buku. Dia punya 3 trilogi, 3 buku yang jadi satu. Apa itu? Pencarian terakhir, terus apa namanya itu, pokoknya 3 saya lupa bukunya ya. Di buku itu ditulis, dia diangkat Tuhan ke surga. Dan dia ketemu Yunus saudara. Dia tahu ini Yunus. Dan apa yang Yunus buat saudara, dikatakan dia rodok gelo. Nopo ya aku dulu kok biar Tuhan tidak mau sepakat ya. Kok ngomel terus dengan Tuhan. Dan dia berkata nasihatnya ketika Rick Joyner ketemu dengan Yunus. Yunus ngomong, jangan mempertahankan perasaanmu tanpa engkau tahu sumber perasaan itu. Betul atau perasaan saudara? Tidak seperasaan sama Tuhan. Tuhan ngampuni, Yunusnya gak mau. Emosi, jangan diampuni, hukum aja. Perasaanmu jangan percaya dengan itu. Percayalah kepada Tuhan. Banyak hidup kita ini kacau karena perasaan. Belajar mengerti perasaan Tuhan. Amin. Dan dia memberikan nasihat. Jangan percaya pada perasaanmu, pertahankan perasaanmu. Tanpa engkau tahu sumber dari mana perasaan itu. Perasaannya Yunus bukan dari Tuhan. Betul? Karena perasaan Tuhan ingin mengampuni. Yunus berkata kepada Rick Joyner, di dalam hadiratnya engkau akan bebas dari sifat mementingkan diri sendiri. Waktu kita dalam hadirat Tuhan, disitulah semua perasaan egois kita hilang. Di luar hadirat Tuhan, kita semua ini apa? Egois, mementingkan diri sendiri. Tapi detik engkau masuk dalam hadiratnya, engkau tidak akan mementingkan diri sendiri. Ini nasihat Yunus yang di sana saudara. Ketemu sama Rick Joyner, ngomong sama umat Tuhan. Banyak orang Kristen bodoh, lebih bodoh dari aku kata Yunus. Banyak orang Kristen yang bodoh lebih bodoh dari aku. Lu kenapa? Karena mereka bisa menghampiri Tuhan setiap saat, tapi mereka tidak melakukan. Yunus ngomong, orang Kristen bodoh. Lu kenapa Yun? Yunus yang diundang Yun. Karena dia itu sebenarnya bisa ketemu Tuhan terus. Tidak kayak aku meninggalkan hadiratnya sewaktu-waktu. Karena aku waktu itu belum nyata Tuhan.
Hanya sewaktu-waktu bisa merasakan, orang Kristen bisa setiap saat merasakan hadirat Tuhan. Tapi mereka bodoh, tidak menghampiri Tuhan setiap saat. Padahal kalau mau, mereka mengalami hadirat Tuhan setiap saat. Dia berkata ngomong, saya tertidur di kapal. Gereja banyak yang tidur hari-hari ini. Dan Tuhan mengizinkan badai datang. Orang kafir datang yang di luar Kristen. Membangunkan gereja Tuhan. Dia bilang, saya nabi Tuhan. Tapi orang kafirlah yang membangunkan aku. Dalam pertemuan itu, Yunus dengan Rick Joyner, muncul Lot. Lot masuk surga ternyata saudara. Tak pikir orang lebu loh. Dan makanya yang menentukan masuk enggak itu bukan kita saudara. Ini ada gereja yang menentukan ini masuk surga ini enggak. Salah itu saudara. Penentunya Tuhan. Kadang-kadang kita melihat, waduh ini musik mungkin masuk ya. Anugerah. Lot juga muncul berkata, jangan lari dari hadirat Tuhan dan berpaling pada dunia. Podo bojoku itu loh. Dia lari dari hadirat Tuhan, berpaling pada dunia. Jangan datang pada Tuhan untuk inginkan sesuatu. Kalau perlu baru cari hadirat Tuhan. Nek perlu, kamu harus cari dia setiap saat untuk mengenal kehendaknya dan suaranya, mendengarkan dia. Khotbah sekian waktu lalu tanya Tuhan. Ternyata Lot kasih nasihat yang sama. Jangan cari Tuhan kalau lagi perlu. Tapi cari untuk tahu kehendaknya dan mendengar suaranya. Dia bilang, Tuhan terima kasih buat cerita ini. Engkau meloloskan aku dari sebuah ketidaktaatan. Dia menjaga kita. Berdoa ke Tuhan saudara. Jadi orang-orang yang mentaati Tuhan. Amin. Dan tidak jauh dari hadiratnya. Mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nasihat Yunus bagus. Cari dia bukan karena engkau perlu. Tapi untuk tanya engkau mau apa Tuhan dengan hidupku. Aku mau dekat dengan engkau. Amin. Saya berdoa kisah pengalaman saya rohani di Toraja. Jadi bagian hidup kita pelajaran buat hidup kita. Ada di dalam ketepatan. Amin. Makin mengasihi mencintai. Mari berdiri sama-sama saudara.